Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Syaf'an, yang kedua Lailatul Husna Aulia, saya sendiri, yang ketiga Miranda Julianti, yang keempat Muhammad Roji Rifansyah, dan yang terakhir Rina Syafiddini Harahap. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian NFA dan DFA. Ekuivalensi antara NFA dan DFA adalah bahwa kedua model tersebut memiliki kekuatan komputasional yang sama. Artinya, keduanya mampu mengenali dan memproses bahasa formal yang sama. Deterministic Finite Automaton atau disingkat dengan DFA adalah model komputasi dalam teori automata dan bahasa formal yang memiliki sifat deterministik. Sedangkan non-deterministic finite automaton atau yang disingkat dengan NFA adalah model komputasi dalam teori automata dan bahasa formal yang memiliki sifat non-deterministik. Selanjutnya, untuk ekuivalensi NFA ke DFA, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buat DFA baru dengan himpunan keadaan awal kosong. Maksudnya, set keadaan awal DFA baru sebagai epsilon closure atau penutup epsilon dari keadaan awal NFA. Langkah yang kedua, untuk setiap keadaan dalam DFA baru, identifikasi transisi yang mungkin ke keadaan lain dalam NFA. Untuk setiap simbol input dalam alfabet, hitung setiap epsilon closure dari semua keadaan yang dapat dicapai melalui transisi simbol input dari keadaan saat ini. Jika hasil dari langkah sebelumnya belum ada di DFA baru, maka tambahkan sebagai keadaan baru dalam DFA. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sampai tidak ada keadaan baru yang dapat ditambahkan ke DFA. Setiap kombinasi keadaan dalam DFA yang ditemukan adalah keadaan baru dalam DFA yang setara dengan NFA. Langkah keempat, yaitu menentukan keadaan akhir dalam DFA baru. Setiap keadaan dalam DFA yang berisi setidaknya satu keadaan akhir dari NFA juga menjadi keadaan akhir DFA. Setelah proses di atas selesai, DFA baru yang dihasilkan setara dengan NFA awal dan dapat mengenali bahasa yang sama dengan DFA baru yang memiliki struktur deterministik dengan satu transisi yang ditentukan untuk setiap simbol input dan tidak ada epsilon transisi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Miranda Julianti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara NFA dan DFA. DFA sendiri adalah model otomaton deterministik, yang berarti untuk setiap keadaan dan simbol input tertentu hanya ada satu keadaan tujuan yang mungkin. Sedangkan NFA adalah model otomaton non-deterministik, yang berarti untuk setiap keadaan dan simbol input tertentu ada lebih dari satu keadaan tujuan yang mungkin. Itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Syafiddini Harahap. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Jumlah transisi DFA dan NFA. DFA memiliki jumlah transisi yang pasti dan deterministik, yaitu satu transisi untuk setiap kombinasi keadaan dan simbol input. NFA memiliki fleksibilitas dalam jumlah transisi yang ada untuk setiap kombinasi keadaan dan simbol input. Pada satu waktu, NFA dapat memiliki lebih dari satu transisi yang keluar dari keadaan tertentu untuk simbol input yang sama. Keadaan awal DFA dan NFA. DFA memiliki satu keadaan awal dari mana proses komputasi dimulai. NFA juga memiliki satu keadaan awal yang serupa dengan DFA. Himpunan keadaan akhir DFA dan NFA. DFA memiliki satu atau lebih keadaan akhir yang menandakan bahwa input diterima atau bahasa diterima.
Dan NFA juga memiliki satu atau lebih keadaan akhir yang menandakan bahwa input diterima dan bahasa diterima. Itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Kelebihan dan kelemahan dari DFA. Kelebihan DFA yaitu deterministik dan konsisten dalam perilaku, artinya untuk setiap input yang sama akan menghasilkan output yang sama. Sedangkan kelemahan DFA yaitu tidak ekspresif dalam hal kemampuan untuk menggambarkan bahasa yang lebih kompleks. Demikianlah dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi kita yaitu tentang kelebihan dan kekurangan NFA. Kelebihannya sendiri itu lebih ekspresif dalam hal kemampuan untuk menggambarkan bahasa yang lebih kompleks. Yang kedua itu lebih fleksibel dalam beberapa situasi non-deterministik atau bahasa dengan struktur yang kompleks. Sedangkan kelemahannya sendiri itu tidak deterministik dalam perilaku. Artinya untuk input yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda. Yang kedua, memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dalam analisis dan manipulasi formal. Pemilihan antara NFA dan DFA tergantung pada kebutuhan dan sifat bahasa yang dimodelkan. DFA lebih cocok untuk bahasa yang sederhana dan deterministik, sedangkan NFA lebih cocok untuk bahasa yang kompleks dan membutuhkan kemampuan non-deterministik. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu ekuivalensi antara NFA dan DFA adalah bahwa keduanya memiliki kekuatan komputasional yang setara. Artinya meskipun NFA dan DFA memiliki perbedaan dalam cara mereka memproses input, keduanya dapat mengenali dan memproses bahasa-bahasa yang sama. Proses konversi dari NFA ke DFA yang dikenal sebagai subset construction adalah metode yang umum digunakan untuk membuktikan ekuivalensi antara keduanya. Dalam konversi ini, setiap keadaan di NFA dipresentasikan sebagai himpunan keadaan di DFA yang mencerminkan sebagai semua kemungkinan konfigurasi yang mungkin terjadi pada saat itu. Ketika NFA dikonversi menjadi DFA, beberapa keadaan DFA mungkin menjadi mati atau tidak dapat mencapai keadaan akhir, atau tidak ada jalur dari keadaan awal yang mengarah ke keadaan tersebut. Namun meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah keadaan dan struktur antara NFA dan DFA yang setara, keduanya memiliki kemampuan yang sama dalam hal mengenali bahasa-bahasa yang diterima. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.